Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarisi. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai perancangan prototype Smart Waste Management. Untuk pokok bahasan terdiri atas 4 topik, yaitu latar belakang, dasar teori, rancangan, yang berupa development dan deployment, dan terakhir demo. Masuk ke latar belakang, di mana di sini proses pengangkutan sampah di lingkungan kampus masih dilakukan secara konvensional dengan cara pengangkutan berdasarkan jadwal rutin atau melihat kondisi tempat sampah secara langsung. Hal ini memunculkan suatu masalah dari segi efisiensi energi dan waktu, yang mana jika petugas ingin mengecek atau mengangkut tempat sampah namun kondisinya masih kosong. Di sini juga ditemukan terdapat beberapa masalah terhadap pemisahan sampah berdasarkan tipe yang tidak sesuai dengan tempat sampah, dan juga banyak ditemukan kondisi penumpukan tempat sampah atau penumpukan sampah yang berlebih pada satu titik di tempat sampah. Dalam kondisi inilah informasi mengenai volume, kapasitas tempat sampah, dan statusnya secara real time dibutuhkan. Masuk ke dasar teori, di sini terdapat development board berupa microcontroller ESP32 WIROM yang dapat digunakan sebagai web server, di mana nanti ESP32 akan terhubung pada suatu WiFi router sehingga dia bisa menjadi suatu access point yang dapat menyediakan layanan kepada service consumer seperti ESP32 client atau PC atau device mobile phone yang mengakses suatu web browser. Lalu di sini terdapat usulan arsitektur pada pengembangan prototyping yang akan dilakukan. Di sini terdapat dua sensor utama, yaitu sensor GPS, lalu ada sensor jarak, lalu ada indikator LED yang menunjukkan indikator kapasitas volume dari tempat sampah. Lalu dari microcontroller akan menyediakan suatu API sehingga nanti layanan dapat dikonsum oleh suatu aplikasi atau platform, dan kegunaan berikutnya adalah platform tersebut dapat memanfaatkan data dari GPS berupa latitude dan longitude sehingga dipopulasikan menjadi suatu peta dengan memanfaatkan API Google Maps. Lalu data-data tadi diagregasi dan ditampilkan di suatu dashboard monitoring. Lalu ini berupa rancangan dari hardware. Di sini terdapat sensor GPS, antena receiver, lalu ada sensor ultrasonic, lalu ada LCD display, dan di sini ada microcontroller. Dan di sini terdapat editor Arduino. Masuk ke hasil, di sini untuk bagian section development, di sini terdapat OpenAPI specification untuk layanan notification untuk bagian backend. Di sini masih terdapat menjadi suatu layanan lokal. Lalu di sini terdapat tampilan UI yang mendapatkan data latitude dan longitude dari pembacaan sensor GPS, lalu dipetakan menjadi suatu maps dengan menggunakan API Google Maps. Lalu di sini juga mengkonsum data dari bacaan sensor tempat sampah. Berikutnya masuk ke bagian dari layanan notifikasi, di mana ketika layanan notifikasi dilakukan trigger, maka akan mengirimkan suatu pesan kepada nomor yang dituju. Dalam hal ini nomor Alfarisi dengan pesan sebagai berikut. Berikutnya masuk ke section deployment, di mana layanan tadi, dalam hal ini layanan notifikasi, itu dideploy pada suatu sistem operasional sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh service consumer secara publik, di mana ketika dilakukan eksekusi terhadap endpoint ini maka akan kembali menghasilkan pesan atau mengirimkan pesan berupa SMS kepada nomor yang dituju untuk memberitahu bahwa tempat sampah telah penuh dan harus segera untuk dikosongkan. Lalu balik ke deployment tadi.
di deployment ini juga untuk UI itu dilakukan deployment, sehingga tampilan dapat diakses dengan domain public dan endpoint berupa map. Sini jika dilihat bahwa untuk data berhasil ditampilkan. Untuk berikutnya masuk ke bagian demo. Berikutnya masuk ke bagian demo, di mana di sini telah terpasang rangkaian perangkat keras yang digunakan. Di sini terdapat microcontroller ESP32, lalu di sini ada sensor ultrasonic, display LCD, lalu di sini ada sensor GPS beserta antena receiver. Nah, di sini misalkan untuk sensor ultrasonic digunakan untuk pembacaan jarak, sehingga nanti bisa mengetahui deteksi kapasitas volume dari tempat sampah. Misalkan untuk asumsi bacaan jarak di bawah 10 cm, maka LED merah akan menyala. Sedangkan untuk jarak di antara 20 sampai 10 cm, maka pembacaan LED akan berwarna biru. Berikutnya, untuk sensor GPS akan membaca data latitude dan longitude dari data yang diterima oleh antena receiver yang didapat dari sinyal satelit. Di sini kita coba untuk melihat nilainya. Di sini kita dapat nilai latitude dan longitude. Karena ESP32 tadi kita jadikan suatu web server yang menyediakan suatu layanan. Dalam hal ini kita bisa lihat layanannya itu terdapat 3 endpoint, yaitu endpoint home, maps, dan volume. Maka kita bisa coba mengakses endpoint tersebut. Nah, di sini kita coba untuk endpoint home. Lalu kita coba akses untuk endpoint volume. Indikator bacaan kosong karena sensor tidak terhalang. Kita coba melakukan penghalangan terhadap sensor ultrasonik. Nah, maka terdeteksi penuh. Oke, berikutnya untuk endpoint dari maps. Endpoint maps akan mengembalikan nilai latitude dan longitude bacaan dari sensor GPS. Oke, berikutnya kita akan coba untuk menampilkan data tersebut pada suatu dashboard monitoring untuk environment lokal. Sini terdapat UI lokal. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk data latitude dan longitude berhasil dipetakan menjadi suatu peta dengan memanfaatkan API Google Maps. Lalu kita coba untuk melihat environment lokal untuk backend, khususnya untuk layanan notifikasi. Di mana di sini ketika layanan notifikasi di trigger, maka akan mengirimkan pesan kepada suatu nomor terkait untuk memberikan informasi bahwa tempat sampah telah penuh. Nah, di sini kita bisa coba, maka nanti akan mengirimkan informasi SMS. Kita coba execute. Nah, di sini statusnya berhasil, kita tinggal menunggu di nomor yang dituju. Bisa kita coba cek. Nah, ini pukul 1.40 masuk pesan. Kita coba cek pesan terbarunya, yaitu sebagai berikut. Sekarang kita coba untuk environment production atau public. Sini kita khususnya kita coba lagi untuk endpoint notification service. Kita coba lagi untuk hit endpoint ini. Dan kita coba tunggu. Nah, berhasil masuk juga. Di sini telah berhasil jika
service consumer ingin menggunakan layanan ini, maka telah berhasil dilakukan. Berikutnya ini merupakan environment production atau public untuk tampilan. Sini kita coba akses untuk endpoint maps. Nah, maka sudah sama seperti dari tampilan di environment lokal. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.